Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mutakin dari kelompok 4. Ingin mempresentasikan tugas kelompok mengenai resume pengambilan keputusan dengan metode perbandingan eksponensial MPE dalam manajemen kedai. Manajemen dalam sebuah badan usaha merupakan hal yang sangat vital. Manajemen yang baik didukung oleh pengambilan keputusan yang tepat oleh manajerial tingkat atas. Kedai adalah salah satu bentuk badan usaha yang memerlukan manajemen yang baik agar memperoleh keuntungan yang maksimal. Dalam operasional sehari-hari, kedai menggunakan pembukuan secara konvensional dan tidak menggunakan format pembukuan yang standar. Pencatatan transaksi yang dilakukan secara konvensional ini menyulitkan mengevaluasi kinerja kedai karena membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat hasilnya. Adanya permasalahan manajemen tersebut membuat manajerial tingkat atas perlu membuat keputusan untuk menyelesaikan masalah. Metode perbandingan eksponensial adalah bagian dari SPK. Dengan menggunakan MPE data yang ada diolah menjadi beberapa kriteria yang akan menentukan alternatif keputusan. Untuk penjelasan berikutnya akan dibawakan oleh Saudara Firnando. Perkenalkan, nama saya Firnando. Saya akan meneruskan penjelasan dari video sebelumnya, yaitu Saudara Ahmad Mutakin. Saya akan menjelaskan tabel dari kategori permasalahan manajemen sebagai berikut. Terdiri dari 4 kategori, ada direktif, strategis, taktis, dan operasional. Dan 3 klasifikasi. Yang pertama ada jangka, lingkungan, dan sifat. Yang pertama itu direktif, jangka panjang, lingkungannya sendiri itu dinamis dan probabilistik intuitif. Sifat ini arahan-arahan strategis yang kadang bersifat intuitif. Yang kedua ada strategis, jangka panjang, untuk lingkungannya sendiri dinamis dan mempengaruhi faktor-faktor dengan kepastian yang sangat rendah. Sifatnya ini tidak bisa diprogram karena preferensi pengambilan keputusan perlu masuk secara utuh. Dan yang ketiga ini ada taktis, jangka menengah pendek, lingkungan ini dinamis dan mempengaruhi faktor-faktor dengan asumsi keputusan kepastian yang tinggi. Sifatnya itu bisa dibuat program dengan memasukkan preferensi pengambilan keputusan. Yang keempat ini operasional, ini jangka pendek, lingkungannya dianggap statik dan tidak mempengaruhi faktor-faktor. Sifatnya bisa dibuat program karena sifatnya sendiri itu berulang. Dan untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Saudari Malvi Fajria. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari decision support system atau sistem pendukung keputusan dan juga metode perbandingan eksponensial. Untuk sistem pendukung keputusan menurut Hermawan adalah sebuah sistem yang mampu membuat pemecahan masalah dan mengkomunikasikan masalah semi terstruktur. Sedangkan untuk metode perbandingan eksponensial menurut Marimin adalah salah satu metode dari sistem pendukung keputusan yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas alternatif keputusan dengan multi kriteria. Metode perbandingan eksponensial terdiri dari yang pertama ada penentuan alternatif keputusan, kedua penyusunan kriteria keputusan yang akan dikaji, yang ketiga penentuan derajat kepentingan relatif setiap kriteria keputusan dengan menggunakan skala konversi tertentu sesuai keinginan pengambil keputusan. Yang keempat, penentuan derajat kepentingan relatif dari setiap alternatif keputusan. Dan terakhir, pemeringkatan nilai yang diperoleh dari setiap alternatif keputusan. Demikian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan kembali oleh... Nama saya Jailani. Saya akan meneruskan penjelasan dari video sebelumnya yang disampaikan oleh Malvi Fajria. Di sini saya akan menjelaskan formulasi untuk setiap alternatif pada metode perbandingan eksponensial atau MPE. Berikut adalah rumusnya. Total nilai I sama dengan total nilai akhir dari alternatif ke I, RKIJ sama dengan derajat kepentingan kriteria relatif ke J,
Pada pemilihan keputusan I, TK, KJ sama dengan derajat kepentingan kriteria relatif ke J, TK, KJ lebih besar dari 0, N sama dengan jumlah pilihan keputusan, M sama dengan jumlah kriteria keputusan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Data primer yang dipakai berasal dari hasil wawancara pemilik kedai, dan data sekunder berasal dari aplikasi yang digunakan oleh kedai. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Riza Rivaldi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Zailani. Saya akan menerangkan hasil dan pembahasan dari penjelasan sebelumnya. Hierarki dalam pemilihan teknik manajemen yang efektif terlihat pada gambar berikut ini. Sini ada gambar struktur hierarki pemilihan teknik manajemen yang efektif dengan tujuan memilih teknik manajemen dan memiliki beberapa kriteria. Di antaranya ada akurasi, kemudahan, sistematis, biaya, nilai, dan tampilan, dan memiliki dua nilai alternatif. Yang pertama ada nilai konvensional dan aplikasi. Kriteria yang digunakan untuk menganalisis perbandingan teknik manajemen adalah akurasi, kemudahan, sistematis, biaya, nilai praktis, dan tampilan. Masing-masing kriteria diberikan bobot seperti di tabel berikut ini. Sini ada tabel kedua, penilaian alternatif teknik manajemen. Sini ada jenis kriteria. Yang pertama ada akurasi dengan bobot 9 dengan nilai konvensional 6 dan nilai aplikasi 8. Kedua ada kemudahan dengan bobot 8, nilai konvensional 7 dan nilai aplikasi 8. Ketiga ada jenis sistematis dengan bobot 7, nilai konvensional 6 dan nilai aplikasi 8. Dan keempat ada biaya dengan bobot 6, nilai konvensional 6 dan nilai aplikasi 7. Dan kelima ada nilai praktis dengan bobot 9, nilai konvensional 6 dan nilai aplikasi 9. Dan terakhir ini ada tampilan dengan bobot 8, nilai konvensional 5 dan nilai aplikasi 8. Jika ada yang tabel ketiga ini ada hasil perhitungan MPE. Ada jenis prioritas ini. Yang pertama ada teknik manajemen 1 dengan jenis alternatif terpilih aplikasi dengan nilai MPE 557.407.450. Yang kedua ini ada teknik manajemen 2 dengan jenis alternatif terpilih konvensional dan nilai MPE 26.637.410. Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa teknik manajemen menggunakan aplikasi yang lebih potensial dalam membantu keberhasilan manajemen kedai. Teknik tersebut menjadi lebih potensial karena memiliki akurasi yang tinggi, mudah digunakan, dan sistematis karena detail setiap transaksi tercatat dengan baik. Aplikasi ini sangat mudah digunakan karena memiliki fitur yang sederhana dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan kedai, seperti pada gambar 2 dan gambar 3. Nilai praktis yang dimiliki oleh aplikasi ini adalah dapat menampilkan laporan transaksi, laporan harian, dan laporan bulanan secara otomatis, sehingga sangat membantu dalam mengevaluasi kondisi kedai. Terlihat pada gambar 4 dan gambar 6. Dari segi tampilan aplikasi ini membantu laporan keuangan menjadi lebih rapi dan teratur sehingga memudahkan manajemen kedai. Penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh rekan saya, Nova. Baik, terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan melanjutkan penjelasan video dari rekan saya sebelumnya, Riza Rivaldi. Teknik manajemen menggunakan aplikasi yang lebih potensial dalam membantu keberhasilan manajemen kedai. Teknik tersebut menjadi lebih potensial karena memiliki akurasi yang tinggi, mudah digunakan, dan sistematis. Karena detail setiap transaksi tercatat dengan baik. Aplikasi ini sangat mudah digunakan karena memiliki fitur yang sederhana dan mudah disesuaikan dengan kebutuhan kedai. Dari video yang dijelaskan oleh teman-teman saya, kami mengambil kesimpulan serta saran dari metode perbandingan eksponensial atau MPE dalam manajemen kedai, yaitu perhitungan dengan MPE menjelaskan bahwa teknik manajemen menggunakan aplikasi direkomendasikan sebagai teknik yang efektif dalam mengelola kedai. Dengan informasi yang akurat hasil dari perhitungan MPE, manajer akan membuat keputusan yang tepat sehubungan dengan teknik manajemen kedai. Keputusan yang tepat akan memberikan manfaat yang maksimal bagi kedai,
Pelatihan sumber daya manusia atau SDM untuk mengoperasikan aplikasi disarankan agar teknik manajemen ini dapat memberikan hasil yang maksimal. Pelatihan dapat dilakukan beberapa kali supaya sumber daya manusia atau SDM terbiasa dalam penggunaan aplikasi ini. Demikian video resume yang kami buat mengenai pengambilan keputusan dengan metode perbandingan eksponensial atau MPE dalam manajemen kedai. Akhir kata, kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih. Salam sehat selalu dari kami. Terima kasih.